Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa syukurillah, binikmatillah, la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah, dalam kesempatan ini bahwa kami akan menyampaikan satu materi, satu ayat dalam surat Al-Qasas ayat 77, bahwa Allah menyebutkan dan memberikan nasihat serta petunjuknya kepada kita apabila kita bisa memegang nasihat dan petunjuk itu, insya Allah kita akan terselamatkan baik di dunia maupun di akhirat dan akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Dan berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh Allah tak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Dalam surat Al-Qasas ayat 77. Di sini ada 4 nasihat, 4 petunjuk dari Allah. Yang pertama adalah bahwa orang yang dianugerahi Allah dengan kekayaan yang berlimpah, dengan nikmat yang banyak, hendaklah memanfaatkannya di jalan Allah. Pemirsa yang dirahmati Allah, dengan ayat ini, dengan petunjuk dan nasihat ini, yang pertama adalah ketika kita berhadapan dengan sekarang ini adalah dengan banyak sekali cobaan, musibah, terutama dengan terkait dengan ujian dari Allah berupa virus COVID-19, yang kemudian banyak sekali yang terdampak dengan adanya COVID-19 ini. Maka marilah kita, bagi yang berlimpah kekayaan, yang diberikan anugerah Allah dengan dilebihkan dengan kekayaan, kita berbagi dengan sesama yang saat ini betul-betul membutuhkan. Itu dengan ayat ini, sebagaimana sabda Rasulullah, manfaatkanlah waktu yang 5 sebelum datang yang 5. Yang salah satunya adalah memanfaatkan waktu longgar kaya dengan memanfaatkan harta kita untuk mereka yang membutuhkan sebelum datang kejatuhan kita atau kita miskin. Itu yang pertama. Kemudian yang terkait yang kedua adalah setiap orang dipersilahkan untuk meninggalkan kesenangan dunia, dipersilahkan untuk tidak meninggalkan kesenangan dunia. Jadi kita dipersilahkan untuk menikmati apa yang ada pada diri kita saat ini, dengan makan, dengan minum, dengan pakaian, tempat tinggal, dan segala macam itu dipersilahkan. Tetapi dalam hal ini ada batasan-batasan yang diberikan oleh Allah, yaitu tidak berlebihan. Jadi ketika kita mau makan, bagaimana Rasulullah mencontohkan, belum makan sebelum ada rasa lapar dalam diri kita, seperti itu. Jadi apapun yang kita lakukan selama itu dalam posisi tidak berlebihan, insya Allah itu akan mendapatkan ridho dari Allah. Kemudian yang ketiga adalah setiap orang harus berbuat baik kepada siapapun. Allah berikan rizki kepada siapapun. Allah berikan rizki kepada orang lain, kepada kita, kepada semua umatnya, kepada seluruh makhluknya, bahkan termasuk diantaranya adalah orang-orang yang berada di sekitar kita, yang bagaimana tadi saya sebutkan di atas bahwa saat ini banyak juga yang terdampak dengan COVID-19. Dengan itu maka berbuat baik kita adalah
saat ini sangat betul-betul diperlukan, sangat betul-betul diharapkan oleh mereka untuk pendampingan baik dari sisi penguatan akidah, sisi penguatan ekonomi, kemudian rasa solidaritas itu yang dibutuhkan oleh mereka. Maka dari itu perbuatan baik itu yang kita laksanakan itu adalah salah satu adalah nasihat dan petunjuk dalam surat Al-Qasas 77 ini. Kemudian yang terakhir adalah janganlah berbuat kerusakan di atas bumi, tidak berbuat meresahkan dan tidak berbuat kejahatan. Yang terakhir ini dampak dari adanya COVID-19, banyak hal yang terjadi, baik itu pada diri seseorang terkait dengan sisi sosialnya, kemudian sisi akidahnya, kemudian yang selanjutnya adalah kemudian ekonomi, dengan ekonominya yang agak kurang mapan, mohon maaf. Jadi posisi sekarang ini banyak hal, termasuk karyawan yang mungkin sudah dirumahkan dan sebagainya yang perlu kita adakan pendampingan. Biasanya mereka ada rasa stres, ada rasa ini ya, kemudian mereka berbuat menghalalkan segala cara, berbuat kejahatan di muka bumi ini dengan mengambil hak-hak orang lain, yang itu salah satunya adalah larangan yang di dalam ayat ini yang diberikan oleh Allah, dinasihatkan oleh Allah agar banyak kita hindari. Makanya kita selaku umat Islam, terutama kita selaku penyuluh agama Islam, bagaimana kita bisa memanage, bagaimana kita bisa mengadakan pendampingan, bagaimana kita bisa memberikan motivasi yang lebih baik kepada mereka, sehingga mereka merasa bahwa mereka tidak hidup sendiri, tidak menyelesaikan masalah sendiri, dan kemudian kedepannya dia menjadi lebih baik. Mungkin itu sedikit yang bisa kami sampaikan, semoga ada manfaatnya. Banyak salah kami mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.